Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang Nabi Muhammad dan peletakan dasar peradaban Islam. Mengenal sosok Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan manusia Arab. Nabi Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi bertepatan dengan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir sebagai seorang yatim. Ayah beliau yang bernama Abdullah wafat ketika beliau masih dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah. Nabi Muhammad ketika masih bayi, beliau dititipkan pada asuhan Halimah untuk disusui. Sekitar usia 6 tahun, beliau dikembalikan kepada pangkuan kasih sayang ibundanya, dan tak lama setelah itu, ibundanya wafat dan lengkap sudah kondisi Muhammad SAW yang hidup tanpa orang tua. Kemudian, Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek Abdul Muthalib. Namun, tak lama dalam asuhan sang kakek, Nabi Muhammad harus menerima kepergian kakeknya, dan saat itu Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Kemudian, Nabi Muhammad diasuh oleh sang paman Abu Thalib. Bersama Abu Thalib, Muhammad SAW ajak berkelana dari negeri ke negeri yang lain untuk keperluan berdagang. Pada usia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Muhammad ke Syam. Di tengah perjalanan, ia dicegat oleh seorang pendeta yang bernama Buhairah. Buhairah menemukan tanda kenabian pada Muhammad, dan ia memberitahukan bahwa meneruskan perjalanan ke Syam dianggap akan membahayakan nyawa Nabi Muhammad. Dan hal ini membuat Abu Thalib berbalik arah dan memilih tidak melanjutkan perjalanan. Nabi Muhammad SAW sebagai orang Arab. Bagaimana orang Arab kebanyakan, gaya hidup Muhammad mencerminkan lingkungannya. Dengan mengenakan jubah dan berjenggot, beliau bisa berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Ketika beliau berada di tengah-tengah orang yang tinggi, beliau tidak kelihatan lebih pendek dari mereka. Begitupun ketika beliau berada di antara orang-orang yang bertubuh pendek, beliau tidak kelihatan lebih tinggi dari mereka. Rambut beliau ikal sampai ke bahu, tidak terlalu lurus dan tidak pula terlalu keriting. Nabi Muhammad menikah ketika berusia 25 tahun. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah yang statusnya adalah seorang janda berusia 40 tahun. Dari pernikahannya, Nabi Muhammad dikaruniai 2 putra, yaitu Al-Qasim dan Abdullah, dan 4 putri, yaitu Zainab, Ruqyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Di antara putrinya, Fatimah kemudian dinikahi oleh Ali ibn Abi Thalib, sedangkan kedua putra beliau meninggal sewaktu masih bayi. Muhammad SAW sebagai Nabi. Bagaimanapun Muhammad beraktivitas, bergaul, dan bergaya hidup sebagaimana orang Arab kebanyakan, namun Nabi Muhammad tetaplah memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan. Nabi Muhammad dianugerahi wahyu ilahiyah sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan yang mentitahkan Islam kepada manusia. Selain itu, Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Salah satu mukjizat tersebut adalah Al-Quran sebagai mukjizat yang sholih li kulli zaman wa makan. Peletakan dasar peradaban Islam yang dibangun oleh Muhammad SAW. Yang pertama, pendidikan, upaya pengentasan buta huruf. Masyarakat Arab dikenal dengan masyarakat yang buta huruf. Kebanyakan penyair akan lebih bangga dengan pedaya gunaan hafalannya dibandingkan dengan tulisan. Kedatangan Muhammad ke Madinah di awal-awal masa kehijrahannya membuat terbukanya kesadaran baru terhadap baca tulis, al-asufah, dan semangat keilmuan. Dari berbagai kalangan sahabat, al-asufah merupakan sekelompok kalangan yang bisa dikatakan cukup memiliki kedekatan dengan Nabi. Kedekatan ini tidak hanya kedekatan di Hairiyah, karena mereka tinggal di emperan serambi Masjid Nabawi, namun juga kedekatan batiniyah, karena perjumpaan batin mereka dengan Rasulullah. Kedekatan batin ini terrepresentasikan ketika mereka berhijrah dari Mekah, meninggalkan rumah ternak dan harta bendanya untuk ikut setia bersama Muhammad SAW. Sosial budaya, yaitu penghapusan perbudakan. Tidaklah kebetulan Islam dalam beberapa hukuman yang diberlakukan kepada mukallaf mengharuskan atas pembebasan budak.
Pengangkatan derajat budak juga terlihat ketika Bilal mengumandangkan azan, sebuah posisi yang terhormat. Nabi Muhammad lebih memilih posisi itu untuk diisi oleh seorang mantan budak sebagai lambang kesetaraan. Pemberian harta waris kepada perempuan dan pembatasan poligami. Datangnya Islam di kawasan Arab juga memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam dekonstruksi budaya bias gender. Bayi wanita yang lahir dulu dianggap sebagai sebuah petaka, dan bagi orang yang masih memegang tradisi jahiliyah akan tega menguburnya hidup-hidup. Kedatangan Islam tidak sekedar merupakan gerakan sosial keagamaan, namun juga gerakan kemanusiaan. Harta waris dan pembatasan istri merupakan salah satu upaya Islam mengangkat derajat wanita. Toleransi antar agama. Toleransi beragama yang paling terlihat selama dakwah Nabi Muhammad adalah ketika berada di Madinah. Nabi Muhammad SAW mulai meletakkan dasar-dasar kehidupan sosial antar umat beragama. Menurut Munawir Syekh Ghazali, beberapa poin yang bisa digarisbawahi dari piagam Madinah adalah pembentukan umat tamadun, berperadaban, dan toleransinya dengan pemeluk agama lain. Yang selanjutnya yaitu ekonomi. Riba dan zakat sebuah upaya pengentasan kemiskinan. Beberapa orang dalam kebudayaan Arab berpencaran sebagai pedagang. Nabi merupakan salah satu di antara sosok yang pernah masuk dan berada di tengah-tengah komunitas tersebut. Nabi juga sangat mengenal praktik riba, dan untuk itu di beberapa hadis dan Al-Quran riba menjadi salah satu tema yang dibahas. Penghapusan riba juga berkolerasi dengan upaya pengentasan kemiskinan. Selain penghapusan riba, Islam juga sangat memperhatikan praktik monopoli. Untuk menanggulangi hal tersebut dan agar harta tidak berputar pada satu pihak, maka diberlakukanlah kewajiban zakat yang terdiri atas zakat mal dan fitrah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.